Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada wa qatafa. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Shadaqallahu adzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna 'ilman yanfa'una bihi. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, Allah masih beri kita nikmat iman, nikmat umur barokah sampai Ramadan. Alhamdulillah. Semoga Ramadan datang kita juga masih umur barokah. Bisa masuk ke Ramadan itu rezeki yang tidak terkira harganya, karena orang-orang yang ditakdiri oleh Allah masuk surga, yang satu sama-sama, dua orang sama-sama baik, sama-sama soleh, yang satu meninggal sebelum Ramadan, yang satu masih dan bisa menjalani Ramadan, sama-sama ahli surga, beda level surganya. Karena yang satu bisa menjalani ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Oke, salawat dan salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, dan mari kita mulai cerita kita dengan berhajat kepada Allah agar semua hajat-hajat kita di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, semoga Allah kabulkan. Wabarakatuh. Surat Al-Fatihah. Sedianya ini yang pakai slide, tapi karena sepertinya ada kendala, jadi belum bisa disiapkan oleh panitia. Tidak apa-apa, kita akan sampaikan. Kita pada segmen, insya Allah pada sudah masuk ke segmen akhir sebelum nanti kita masuk kepada ngaji keempat mazhab. Terakhir kita pertemuan, kita sudah bahas tentang satu mazhab Syafi'i, bahwa di mazhab ini, kenapa kita ambil mazhab ini? Karena mayoritas orang-orang yang di kanan kiri kita adalah bermazhab Syafi'i. Jadi kita mengambil pilihan mazhab itu adalah berdasarkan di mana kita berdomisili. Andai kata kita berada di Turki, kita akan mengambil pilihan mazhab Hanafi. Demikian pula di India, Pakistan, Bangladesh, itu semua mazhabnya Hanafi. Andai kita di Mekah, Madinah, kita akan mengambil mazhab Hambali. Andai kita berada di Afrika, di Maroko, kemudian di daerah Afrika itu, kita akan mengambil mazhab Maliki. Jadi semua ini pilihan.
Kenapa kok kita tidak dianjurkan mengambil madhab yang berbeda dengan madhab yang ada di sekitar kanan kiri kita untuk mengurangi gesekan, gitu, Pak. Mengurangi peluang-peluang terjadi konflik dengan sesama ahli sunnah wal jamaah, begitu. Jadi bermadhab itu adalah mengurangi konflik, peluang-peluang konflik yang ada di dalam masyarakat. Itu karena yang konflik-konflik itu karena ini, konflik karena amalia, konflik karena amalia beragama. Itu karena mereka tidak memahami bagaimana mazhab itu dibangun. Ya. Maka ketika ada seorang pelajar mencari ilmu datang ke seorang ulama, yang ulama ini mazhabnya adalah Syafi'i, didatangi oleh seorang pencari ilmu dari luar negeri, negara lain, datang ingin belajar fikih Syafi'i. Ditanya oleh ulama ini, apa mazhab di negara, di tempat, di negeri? Mazhabnya sana adalah Maliki. Maka ulama ini menolak untuk memberikan ilmunya. Kamu pulang saja ke negerimu dan amalkan saja mazhab Maliki. Jangan belajar mazhab Syafi'i. Nanti kamu kalau belajar mazhab Syafi'i terus membawa mazhab ini ke negerimu, sementara negerimu kanan kirimu sekelilingmu adalah bermadzhab Maliki, nanti muncul konflik yang tidak perlu. Jadi bermadzhab itu adalah sebuah cara agar kita itu lebih toleran, begitu Pak. Lebih toleran. Orang yang tidak bermadzhab justru tidak toleran. Awalnya mereka akan mengatakan kita tidak bermadzhab karena mazhab itu fanatik. Oh enggak. Kalau fanatik semua kelompok ada fanatisme. Tapi orang yang belajar bermadzhab justru akan hilang fanatismenya. Kenapa? Karena dia sudah diajarkan bagaimana memahami perbedaan pendapat itu. Maka kita akan temukan orang-orang yang kemudian ketika belajar bermadzhab itu dia akan bisa mentolerir amalia saudaranya. Disitulah muncul persatuan umat. Tapi kalau masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, disitulah muncul terjadi perbedaan pendapat dan konflik yang terjadi. Nah, maka nanti sebelum kita masuk ke kitab yang menyampaikan banyak pendapat, maka perlu kita pahami prinsip-prinsip dasar untuk bermadzhab atau memilih satu mazhab dari 4 mazhab. Kita sarankan untuk ambil satu mazhab. Nah, mazhab yang kita sarankan adalah Syafi'i. Kenapa? Karena kanan kiri kita Syafi'i. Apakah harus Syafi'i terus? Tidak. Ada kadangkala kita pindah mazhab. Kadangkala kita pindah mazhab. Kenapa? Karena Syafi'i agak susah menerapkan kaidah mazhab Syafi'i di amalan itu. Ya, misalnya kita sampaikan orang-orang yang bermadzhab Syafi'i di Saudi ketika tawaf akan kesulitan. Kenapa? Karena dia harus bersentuhan dengan istrinya ketika tawaf. Sementara bersentuhan dengan istri wudhunya batal. Maka dia mengambil pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i. Tadi masih mazhab yang sama. Kalau menyentuh dia batal, disentuh tidak batal. Nah, begitu. Ketika orang mazhab Syafi'i kemudian pergi belanja, beli barang, nggak pakai akad saya beli, penjual mengatakan saya jual, itu akad jual belinya tidak sah. Nah, ketika orang mazhab Syafi'i di Indonesia ini, dia akan pindah mazhab kemana? Mazhab Maliki. Kenapa? Mazhab Maliki tidak mempermasalahkan akad saya jual, kemudian yang pembeli mengatakan, ya saya beli. Itu tidak menjadi masalah. Nah, bermazhab adalah ambil satu pilihan mazhab utama, tapi kalau jenengan ada kesulitan bisa berganti mazhab. Itulah keluasan dalam mazhab. Sehingga kemudian kita tidak masalah. Misalnya sini imamnya tadi tidak pakai sholat, tidak pakai kunut subuh. Nah,
Kita ada yang barangkali bermadzhab Syafi'i, di mana kalau subuh pakai kunut. Bagaimana ini? Ikuti imam. Meskipun biasanya dia kalau subuh pakai kunut. Apakah sah? Sah. Kenapa? Karena kunut subuh hanya sunnah. Begitu. Jadi tidak perlu konflik yang tidak perlu. Yang kemudian terjadi saling menyalahkan. Atau sebaliknya, kalau imamnya nggak pakai kunut subuh, makmumnya nggak kunutan, bagaimana baiknya? Gimana baiknya? Ikuti imam, begitu. Sehingga tidak ada tadi konflik, tidak ada masalah. Ya, imamnya tidak baca basmalah jahar, bismillahnya nggak keras. Secara mazhab Syafi'i tidak sah. Kenapa? Karena bismillahnya tidak dibaca keras. Tapi menurut keyakinan makmum, misalnya makmumnya mazhabnya Syafi'i ini, Pak. Wah, ini imamnya nggak baca basmalah keras. Berarti tidak sah ini. Tidak, tapi dia kemudian berpikir imam tetap membaca karena tadi dibaca pelan. Nah, husnudonnya imam tetap membaca basmalah tapi bacaannya pelan. Berarti sholatnya sah. Begitu, Pak. Inilah namanya beribadah. Jika ada terjadi konflik-konflik yang tidak perlu, ya, ambil satu madhab, kemudian silakan pindah madhab kalau ada kesulitan. Ada kesulitan silakan pindah madhab. Jangan permanen satu madhab. Saudara kita yang NU, meskipun mengambil pilihan satu madhab Syafi'i, ketika dia misalnya pakai jilbab, itu juga tidak konsisten. Kenapa? Karena dia mengambil pendapatnya mazhab Hanafi. Apa mazhab Hanafi? Mestinya kalau mazhab Syafi'i, perempuan-perempuannya, fatayat-fatayat muslimat NU itu memakai cadar. Kenapa? Karena Syafi'i perempuannya itu mazhabnya pakai cadar. Nah, orang-orang NU pakai cadar enggak? Pakai cadar enggak? Nah, berarti dia pakai mazhabnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi cadar itu tidak wajib. Hambali wajib. Maliki wajib. Syafi'i wajib. Hanya Hanafi saja. Nah, itu. Terus kemudian kalau perempuan muslimat orang-orang NU atau yang bermadzhab Syafi'i, perempuan pakai kakinya dibuka apa enggak? Perempuan yang ibu muslimat itu, Pak. Kakinya. Pakai kaos kaki apa enggak? Enggak. Berarti ikut mazhab Hanafi, Pak. Kenapa? Hanafi itu kaki tidak termasuk aurat. Bukan kaki sebenarnya, telapak kaki. Telapak. Kalau punggung kaki itu masih aurat. Nah, berarti di situ ada sedikit percampuran. Ya. Apakah masalah? Tidak masalah. Selama kita masih mengikuti pendapat salah satu mazhab. Begitu. Yang jangan sampai terjadi adalah kita tidak ikut pendapat ulama mazhab. Terus memahami agama dengan pemahaman sendiri. Ini yang rawan sekali begini. Ya. Maka belajar fikih ini ada 4 fase sebenarnya. Setelah kita paham bagaimana kita bermadzhab, mengambil pilihan itu sudah jelas. Pilihannya ini, saya ambil pilihan misalnya tata cara Syafi'i dalam cara sholat yang sudah kita pelajari, sudah selesai. Nah, bagaimana selanjutnya kaidah berikutnya? Kaidah berikutnya adalah jangan mencampur mazhab dalam satu amalan. Jangan. Usahakan satu amalan, satu mazhab. Contohnya begini, Pak, yang simpelnya, simpel. Supaya kita paham. Kenapa jangan mencampur mazhab dalam satu amalan? Sekarang kan NU Muhammadiyah, alhamdulillah, umat Islam itu kan sama puasanya, sama ya. Andai kata ada perbedaan awal Ramadan, Muhammadiyah duluan, ormas Islam atau NU di hari berikutnya. Berarti yang puasa duluan Muhammadiyah. Tapi kemudian ketika hari raya juga berbeda. Misalnya
hari raya juga berbeda. Kira-kira yang orang yang mengambil pilihan Muhammadiyah, hari rayanya ikut mana? Muhammadiyah apa Ormas Islam? MUI, sorry. Hah? Ikut mana? Ikut Muhammadiyah kan? Itu konsisten. Awal Ramadan ikuti Muhammadiyah, awal Syawal ikuti Muhammadiyah. Sekarang ada orang yang mencampur. Awal Ramadan ikut Majelis Ulama Indonesia dan Ormas Islam. Tapi hari rayanya ikut lebih cepat sebenarnya. Berarti puasanya lebih terakhir, hari rayanya enak nggak itu? Oh, enak. Ini namanya contoh mencampur. Ini contohnya begini, Pak. Supaya jangan paham. Ini puasanya terakhir, hari rayanya duluan. Bisa jadi puasanya nggak sampai 30 hari, Pak. Betul? Bisa jadi cuma 28 hari. Padahal apa ada satu bulan jumlahnya 28? Tidak ada. Dalam Hijriah tidak ada. Kalau Masehi iya, Februari iya, tapi kalau Hijriah tidak ada. 29 minimal. Itu contoh mencampur madhab. Nah makanya kaidah yang berikutnya, ketika sudah satu ambil satu madhab, kemudian yang berikutnya jangan mencampur madhab. Satu amalan, satu madhab. Boleh nggak mencampur madhab? Boleh. Kalau yang dicampur itu yang pendapat terbaiknya, pendapat terkuatnya. Contoh, misalnya begini Pak. Dalam mazhab Syafi'i, itu kalau mau wudhu, mengusap kepala, itu minimal berapa helai rambut? 3. Betul? Lanjutnya lihat orang-orang Syafi'i, orang NU. Itu kalau wudhu kan gitu. Betul? Ya hanya tentu itu aja. Kenapa? Sudah kena 3 helai. Kalau mazhab Hambali, langsung tangan ini dimasukkan ke rambut dari muka ke belakang, ditarik lagi ke depan. Itu namanya mazhab Hambali. Ketika ada orang berwudu dicampur, dia mazhabnya Syafi'i, tapi dia mengambil pendapat yang paling aman, paling baik. Ketika mengusap kepala, dia usap kepala rambut dari depan ke belakang. Itu berarti dia mencampur mazhab, tapi yang baik. Boleh. Yang nggak boleh itu mencampur mazhab, tapi mengambil pilihan yang paling. Tadi itu contohnya. Puasa terakhir dioyo duluan. Atau nikah, sudah sering hajar kan? Nikahnya nggak pakai wali, nggak pakai mahar. Ini mencampur mazhab. Akhirnya terjadi amalan yang rusak. Amalan rusak. Makanya ketika sholat, usahakan ambil satu mazhab. Jangan dicampur. Kalau nyampur boleh, tapi mendapat yang terkuatnya. Itu namanya tarjih. Apa? Tarjih. Mengambil terkuat. Mencampurnya dengan yang terkuat. Tapi kalau mencampur dengan pendapat yang paling lemah, namanya talfik. Apa? Talfik. Nah, talfik itu hukumnya haram. Talfik hukumnya haram. Tadi contohnya, sudah saya contoh. Nah, itu kaidah yang kedua. Nah, kaidah yang ketiga, kalau dalam bermadhab, kalau sudah kita ambil satu madhab, tolong jangan menyalahkan pendapat madhab lain, karena masing-masing madhab punya metodologi tersendiri. Maka madhab Syafi'i tidak boleh menyalahkan madhab Hambali, tidak boleh menyalahkan madhab Maliki, tidak boleh, karena setiap madhab punya metodologi tersendiri. Contohnya, madhab Syafi'i, anjing hukumnya najis. Najis dalam posisi kalau tangan kita basah, atau anjingnya yang basah, terus kita pegang, itu baru
najis. Tapi kalau sama-sama kering itu tidak najis. Tapi mazhab Maliki anjing itu tidak najis. Maka kalau ada jenengan lihat ada foto Erdogan megang anjing, Karena Erdogan itu dituruti banyak bermadzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa anjing tidak najis. Tapi sekarang kalau jenengan bawa anjing ke sini, terus bawa ke masjid, rame nggak? Rame nggak? Rame, kenapa? Karena di sini banyak mana Syafi'i yang hukumnya najis, tapi jenengan tetap bersikukuh saya mazhabnya Maliki. Nah, itu contoh. Jenengan mazhab Maliki bawa anjing ke masjid karena menganggap anjing tidak najis. Di sini tak kemudian kita kita nggak bisa menyalahkan Syafi'i, nggak bisa menyalahkan apa Maliki, nggak bisa. Kenapa? Karena masing-masing punya dalil dan punya metodologi tersendiri. Di sini yang kemudian kita harus bisa memahami dengan baik. Ya. Maliki tidak boleh nyalakan Syafi'i, sama. Ya, maka butuh kedewasaan kita untuk kemudian memahami dengan baik. Maka kemudian di beberapa media, beberapa tahun yang lalu, ada seorang wanita bercadar di Tangerang yang memelihara anjing banyak. Cadaran, tapi memelihara anjing. Masuk televisi, itu rame. Kenapa? Kok rame kenapa? Karena di sini anjing hukumnya najis. Sementara mungkin wanita ini yang ikuti mazhab Maliki, tidak najis. Najisnya kapan? Kalau mati baru najis. Nah, ini bedanya, Pak. Ya. Makanya kalau kita memahami dengan baik, oh iya, tak kaget. Atau seperti seorang ustaz, ketika sedang ibadah umroh, dia ambil kencing apa Pak? Unta. Ini seorang ustaz terkenal. Terus minum, Pak. Di-shoot, diviralkan. Di mana? Di Indonesia. Air kencing unta. Masuk Indonesia, orang Indonesia ramai umat ini. Wah, ustaz kok minum air kencing unta, orang. Nah, orang yang ngerti hukum nggak kaget. Kenapa? Ayo, kenapa? Kenapa, Pak? Air kencing unta najis apa enggak? Hah? Air kencing unta suci apa najis? Bingung, Bapak. Suci. Jadi ada bilang najis. Najis. Nah, berarti kalau jenengan bilang najis berarti mazhabnya Syafi'i. Kalau dari bilang suci mazhabnya Hambali. Mazhabnya enggak tampak. Pokoknya minum. Itu masalahnya. Nah, yang membuat ramai adalah Ustadz ini keliru memviralkan video beliau minum air kencing unta terus di-share di Indonesia. Harusnya beliau bijak. Indonesia mazhabnya Syafi'i. Jangan pernah menampilkan bahwa sesuatu yang najis di mazhab Syafi'i terang-terangan. Terjadi konflik. Ustaznya tidak salah ketika minum air kencing unta karena mazhab beliau Hambali. Hambali beliau mengambil pilihan Hambali. Nah, ketika minum air kencing unta, Hambali itu nyun sewu, air kencing dan kotoran binatang yang halal dimakan itu hukumnya tidak najis. Berarti orang mazhab Hambali itu tidak mengatakan kotoran ayam najis, tidak. Kotoran ayam menurut mazhab Hambali hukumnya suci karena ayam halal dimakan. Di mana, Pak? Masuk nyun sewu, Pak. Sampai yang kotoran pelintung itu. Ya ambu, tapi tidak najis. Menurut mazhab
Hambali. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya begitu, jangan kaget. Ada. Gimana Pak? Nggak wajar. Ya nggak wajar Pak. Di mana? Di mana? Di mana? Di sini nggak wajar. Kalau di sana nggak apa-apa. Di Madinah banyak. Di mana Pak? Nah, berudara itu boleh dimakan nggak? Boleh. Halal toh? Kotorannya berarti jadi dan najis. Sampai bentuknya apa? Loh, Pak Bo, kok sapi kok suci? Kotoran darah itu burung darah najis Pak, sapi. Kotoran burung darah itu najis di madhab tapi kalau diterapkan di Mekah Madinah, kasihan yang ngepel. Yang ngepel Masjidil Haram kasihan itu. Kalau setiap hari kotorannya di burung darah kan jatuh di masjid. Yang kemarin waktu haji kan juga. Kita sholat kan penuh itu Pak. Penuh itu masjid itu. Akhirnya sholat kan di luar. Di luar di jalan-jalan itu saya lihat ada orang sebelah saya sholat nggak pakai alas, banyak kotoran burung dara. Saya bilang ini madhabnya apa? Oh madhab Hambali. Kenapa? Dia nggak mengatakan kotoran burung dara. Tapi kalau kita yang di sini biasa bermadhab Syafi'i, kotoran merpati itu najis. Nah, kotoran kambing ya sama. Suci menurut Hambali, najis menurut Syafi'i. Kotoran ini, kotoran sapi yang hijau itu sama. Makanya kalau kita paham, oh ya ini Hambali dan najis. Syafi'i najis Pak. Nah, ketika ada orang yang memahami pemahaman yang berbeda, sebuah masjid takmirnya atau masjidnya menggunakan madhab Syafi'i, ada orang jamaah dari luar madhabnya Hambali. Celananya, sarungnya kena lentuk. Kotoran ayam lentuk, masuk masjid. Takmirnya ngamuk-ngamuk, Mas, najis Mas. Kata orangnya, siapa bilang Pak? Kotoran ayam suci. Akhirnya terjadi konflik berkelahi. Yang salah siapa? Yang salah siapa Pak? Dua-duanya salah. Enggak Pak. Yang salah yang mana coba? Yang datang itu mestinya dia paham ini masjidnya banyak Syafi'inya. Saya jangan maksa masuk dan sholat di masjid ini karena saya bawa najis menurut madhab masjid ini. Begitu harusnya. Nah kalau kemudian orang bersikukuh dengan pendapatnya sendiri, konflik. Makanya di sini perlu belajar madhab supaya kita nggak salah paham. Gitu Bapak Ibu. Ini contoh ya. Nah, makanya kalau kita memahami dengan baik, akhirnya paham. Dengan lebih kita akan lebih menghormati orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Nah itu belajar. Jadi kaidahnya satu, ya pilih satu mazhab. Dua, jangan mencampur mazhab dalam satu amalan. Tiga, jangan menyalahkan mazhab lain. Kenapa? Karena masing-masing sudah punya metodologi dan punya ulamanya dan referensinya sendiri. Sehingga terjadi kemudian kita saling tenggang rasa dan selera. Nah, nanti kalau jenengan belajar mazhab yang empat ini, misalnya sholat takbirnya mazhab ini begini, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Jenengan jangan bingung. Kalau misalnya mazhab Syafi'i takbirnya Allahu Akbar di atas pusar. Mazhab Maliki tidak sedekap. Mazhab Hanafi di bawah pusar. Jenengan gampang milihnya. Pilih yang mana? Sesuai mazhab yang kita ambil. Jangan dioplos. Jangan dicampur. Akhirnya menjadi mencampur mazhabnya enggak benar. Saya pengen mengakomodir semua mazhab Ustaz. Terus gimana? Allahu Akbar. Ini tidak ada contohnya begitu.
Yang satu Syafi'i, satunya Hanafi. Tidak boleh, tidak boleh. Tidak ada contohnya. Maka kalau nanti kita belajar mazhab 4, ambil satu mazhab, hormati yang lain. Begitu. Jadi tidak perlu bingung, tidak usah bingung. Ada sebuah masjid dekat rumah saya, belum pernah belajar mazhab, pengantar mazhab seperti apa, langsung belajar 4 mazhab, langsung 4. Pakai kitab Al-Fiqhul Al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Suhaimi. Nanti kita kaji itu. Itu jamaahnya saya tanya, gimana? Jenengan paham? Bingung Ustaz. Bingung, kenapa? Karena enggak beri pengantar dulu. Nah sekarang ini kita sudah paham. Nanti kalau misalnya ada pendapat 4 pendapat, silahkan pilih yang jenengan pilih. Sudah, terus hormati yang lain. Mana yang dipilih Ustaz? Pilih yang sesuai mazhab yang jenengan pilih. Jangan mengambil mazhab dengan alasan dalilnya ini lebih kuat. Oh enggak. Jenengan dan saya tidak paham dalil. Tidak paham. Bahasa Arabnya belum bisa. Kita ikut ulama. Itu lebih aman. Lebih selamat. Kenapa? Urusan agama jangan trial. Ya, yang kita saja kalau naik naik pesawat saja mesti mengikuti pilot, betul? Yang punya otoritas kan pilot. Kalau sakit kemana? Sakit gigi, dokter gigi. Kalau mobil rusak, bengkel. Tuh, semua ada spesialisnya. Sama kalau masalah agama, tanya kepada ulama. Loh kita ini kadang begini, nggak konsisten. Urusan agama, nggak percaya sama ulama, nggak percaya. Seakan-akan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi itu orangnya menipu. Jangan. Itu namanya nggak percaya. Saya pernah ketemu orang tua, mungkin saya pernah ceritakan sama dengan itu. Orang tua ini sering ngaji. Ketemu di masjid beberapa kali. Saya tanya, Bapak ngaji di mana? Saya ngaji di sini. Pak Ustaz. Jadi saya nggak kenal saya Ustaz. Saya ngaji di sini Mas. Bapak ngaji kitab apa? Saya tidak ngaji kitab apa-apa. Saya ngaji Quran. Tafsirnya apa Pak? Tidak, langsung Quran. Oh. Kalimat berikutnya yang menarik. Apa kata orang tua ini? Saya kasihan, semoga beliau sudah berubah. Nabi itu maksum, apa artinya maksum? Terjaga dari kesalahan. Tapi kalau ulama itu mesum. Ulama itu mesum. Nabi, ini saya kaget kok. Allah, ini beliau ini ngaji di mana? Artinya bapak tua ini seakan-akan menjawabnya, saya nggak butuh ulama. Saya langsung belajar agama dari Quran langsung. Masya Allah. Ini yang membuat kacau dunia persilatan kita. Ya, dunia agama jadi kacau gara-gara orang ini. Bagaimana beliau menyebut bahwa ulama ini mesum? Berarti banyak salahnya. Artinya apa? Saya tidak perlu belajar dari ulama yang kemungkinan salah. Saya langsung belajar dari Nabi yang nggak mungkin salah. Pertanyaannya, tahu hadis Nabi dari siapa? Dari mana Pak? Ulama. Misalnya hadis Sahih Bukhari, berarti Imam Bukhari yang tahu Bukhari kemudian baru nyambung ke Rasul. Nah ini yang harus kita luruskan. Kenapa? Kalau nggak diluruskan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Makanya kajian ini menjadi penting Bapak-bapak Ibu. Karena sekarang ini ada semacam fenomena nggak mau pakai ulama, langsung ke Quran dan hadis. Padahal yang belajar Quran dan hadis itu tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab. Berkali-kali ketemu orang begitu. Berkali-kali. Anda belajar ini dari mana? Langsung Pak, Al-Quran. Saya lacak, saya kejar. Quran yang mana? Tafsirnya mana? Kitabnya. Tidak. Ternyata ujung-ujungnya jawabannya hanya terjemahan Al-Quran. Ya.
Ini yang salah. Akhirnya muncul orang-orang yang aneh-aneh, pendapat-pendapat aneh-aneh di YouTube juga dengan publik. Ada Ustadz itu saya menyayangkan. Mungkin beliau sedang salah kutip atau kurang teliti. Beliau berpendapat kotoran kucing tidak najis. Coba gimana? Kotoran kucing tidak najis. Beliau sampaikan di Indonesia. Bijak apa enggak? Bijak apa enggak? Tidak bijak. Tidak paham mazhab. Bagaimana beliau berpendapat air kotoran kucing tidak najis? Syafi'i najis, Hanafi najis, Maliki najis. Ternyata beliau mengambil pendapat di luar 4 mazhab. Mengambil pendapat di luar 4 mazhab, tapi disampaikan di negeri kita. Jenengan kalau kena kotoran kucing itu, masya Allah, menjijikkan. Seperti kotoran kucing. Berarti sang ustaz ini tidak bijak berpendapat. Ada lagi ustaz berpendapat, apapun kulit hewan kalau disamak, tahu disamak ya? Disamak itu dihilangkan ininya, lendirnya. Maka jadi suci. Berdasarkan hadis Nabi, kullu ayyuma ihabin tubiro faqad tahuru. Kulit apa saja disamak jadi suci. Termasuk kata beliau, kulit babi. Kulit babi disamak jadi suci katanya. Mana ini? Seorang ustaz berpendapat di Indonesia tidak bijak. Pendapat mana yang mengatakan kulit babi disamak jadi suci? 4 mazhab ada. Ini contoh beberapa saudara kita, beberapa ustaz yang tidak belajar bermazhab. Akhirnya muncul pendapat yang kontroversial, muncul hiruk pikuk yang tak perlu.